Buat kalian yang suka menghina program-program pemerintah seperti MBG, nih, kamu harus tonton ini sampai habis ya. Nih, buat kalian yang sering menghina atau menertawakan atau tulis jelek-jelek di kolom komentar, menghina kayak MBG, menghina food estate, menghina koperasi merah putih, menghina pembangunan kebun sawit, kalian tonton ya. Kalau suatu hari nanti konflik di Timur Tengah itu benar-benar kejadian melebar, seperti kejadian Perang Dunia Pertama, misalnya nih, Perang Irak meluas dan memicu konflik global yang lebih besar, justru program-program yang hari ini kalian anggap itu aneh dan ketawakan dan hina, bisa jadi alasan kenapa Indonesia masih bisa bertahan. Mari kita lihat gambaran besarnya ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia itu sebenarnya menjalankan satu pola kebijakan yang sangat jelas. Memperkuat pertahanan militer, membangun ketahanan pangan, menjaga energi nasional, memperkuat ekonomi berbasis rakyat. Contohnya banyak. Anggaran pertahanan itu meningkat cukup besar. Indonesia itu membeli alutsista baru, jet tempur Rafale, memperkuat industri pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL, dan membentuk komponen cadangan. Komcat. Kenapa? Karena dalam skenario konflik global, negara tidak hanya mengandalkan tentara aktif, negara juga butuh cadangan sipil yang bisa dimobilisasi dengan cepat. Indonesia mungkin tidak ikut perang langsung, tapi sebagai negara yang berada di jalur pelayaran dunia seperti Selat Malaka dan ALKI, Indonesia itu sangat rentan kena dampak konflik globalnya. Gangguan jalur perdagangan, krisis energi, lonjakan harga pangan, semua itu terjadi tanpa satupun peluru ditembakkan ke wilayah Indonesia. Sekarang kita masuk ya ke program yang sering jadi bahan ejekan, MBG, makan bergizi gratis. Banyak orang melihatnya hanya sebagai program makan siang untuk anak sekolah. Tapi dari sisi logistik nasional, jaringan dapur MBG itu sebenarnya menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan nih, ribuan dapur yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rantai distribusi bahan pangan yang sudah terbentuk. Di dalam situasi krisis nasional, terjadi Perang Dunia Ketiga, jaringan seperti ini bisa jadi berubah fungsi menjadi sistem distribusi makanan darurat dalam skala sangat besar. Artinya, negara sudah punya infrastruktur logistik makanan yang siap digunakan kapan saja. Lalu, food estate yang sering diketawain orang. Program ini sering dikritik karena dianggap proyek gagal. Sebagai kritik memang valid lah, tapi secara strategis tujuannya jelas. Mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Karena dalam situasi perang global, negara pertama yang panik biasanya bukan yang kekurangan senjata, tapi yang kekurangan makan. Lu pikir Vietnam mau jual berasnya kalau terjadi Perang Dunia Ketiga? Mau jual ke Indonesia? Kagak lah, dia taruh buat dia sendiri. Nih, program biodiesel dari sawit seperti B35 atau bahkan B50 bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Makanya kalian yang sering menghina kebun sawit lagi. Hei, kalau terjadi perang, lu pikir kapal tanker Pertamina itu bisa bebas di laut? Lu pikir tuh nggak bakal dibajak gitu? Ratusan ribu barrel? Ya enggak lah. Dan yang pasti, negara yang punya minyak itu nggak bakal jual. Dia buat diri dia sendiri. Kalau bahan bakar nggak ada, susah kita mau kemana-mana. Tapi kalau ada minyak, biodiesel dari sawit, paling tidak Indonesia lebih aman. Karena Indonesia masih punya alternatif energi sendiri. Kemudian, ada koperasi merah putih dan jaringan ekonomi desa. Banyak orang anggap ini sekedar program ekonomi kerakyatan biasa. Padahal dalam skenario krisis global, Perang Dunia Ketiga, jaringan koperasi bisa jadi pengaman ekonomi lokal, memastikan distribusi barang tetap berjalan sampai tingkat desa. Bahkan keputusan yang terlihat kecil seperti kayak impor puluhan ribu pickup 4x4 dari India, sebenarnya itu berkaitan dengan logistik, guys. Kendaraan seperti itu sangat penting untuk distribusi barang ke daerah terpencil jika terjadi gangguan transportasi besar. Sekarang nih enak, tidak ada perang. Gubernur lo itu nambalin jalan tiap bulan. Tiap tahun jalannya ditambal, tapi kalau terjadi perang berkepanjangan, lu pikir gubernur mau nambal-nambal jalan? Kagak ada duitnya. Jalanan itu pasti rusak, guys. Yang bisa lewat itu cuma pick up 4x4. Belinya dari India. India itu negara sahabat. Supply spare part. Paling nggak lebih aman dari sana. Nih, belum lagi nih pembangunan desa nelayan di banyak wilayah pesisir. Nih, selain meningkatkan ekonomi nelayan, desa-desa ini juga berfungsi sebagai lapisan awal pengawasan wilayah laut Indonesia. Karena dalam konflik Indo-Pasifik, wilayah laut itu justru jadi titik paling sensitif. Jadi pertanyaannya, apakah semua kebijakan ini pasti sempurna? Tidak. Apakah semuanya pasti berhasil? Belum tentu. Tapi kalau kalian melihatnya dari perspektif geopolitik yang lebih besar, pola kebijakannya sebenarnya sudah cukup jelas. Indonesia sedang mencoba membangun ketahanan nasional. Bukan dari sisi militer saja, tapi dari sisi pangan, energi, ekonomi rakyat, dan logistik. Karena di dunia yang semakin tidak stabil seperti sekarang, negara yang bertahan itu bukan selalu negara yang punya kekuatan militer paling kuat, tapi negara yang paling siap menghadapi krisis berkepanjangan. Perang berlarut-larut, perang berkepanjangan. Dan kalau suatu hari nanti dunia benar-benar masuk ke fase konflik besar, Perang Dunia Ketiga, mungkin saat itu banyak orang baru sadar bahwa program-program yang dulu mereka anggap remeh dan ketawain dan menghina-hina, sebenarnya adalah bagian dari persiapan bertahan hidup sebagai negara. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.